Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengimbau masyarakat untuk waspada potensi cuaca ekstrim hingga 9 Desember 2021. Sementara hingga 7 Desember 2021 kemarin, sejumlah wilayah pesisir Jakarta masih dilanda banjirop. Curah hujan diperkirakan akan semakin meningkat di setiap provinsi di wilayah Indonesia pada awal bulan Desember tahun ini. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah mengeluarkan peringatan potensi cuaca ekstrim seperti hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi, angin kencang, petir, gelombang tinggi, dan banjirop di wilayah Indonesia hingga 9 Desember 2021. Peningkatan curah hujan tersebut dikarenakan Indonesia telah memasuki musim penghujan dan dampak dari fenomena La Nina, di mana fenomena tersebut dapat meningkatkan curah hujan sebesar 20 hingga 70% dari intensitas hujan normal. DKI Jakarta menjadi salah satu wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim. Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap tingginya curah hujan dan banjirop akibat pasangnya permukaan air laut yang masih melanda pesisir Jakarta hingga 7 Desember 2021. Karena ini adalah fenomena astronomi, ya, kaitannya dengan fase pasang maksimum yang bisa terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Bahkan ini sepertinya beberapa wilayah sudah mengalami banjir pesisir atau banjirop, tidak hanya Jakarta saja. Ini juga tidak lepas dari akumulasi atau superposisi dari energi angin dan gelombang yang masuk sampai ke daerah pesisir, yang menyebabkan air laut mengenangi daratan. Kalau potensi banjir akibat dari turunnya hujan di daerah lain, tentunya untuk Jakarta harus super waspada, karena memang kan tempatnya air hujan dari segala penjuru, ya. Mungkin dari kota-kota lain yang airnya bermuara di Jakarta. Ya, ini menjadi perhatian khusus untuk Jakarta. Saya kira sudah bagus persiapan pembangunan infrastrukturnya terkait bagaimana penyiapan dari pembangunan bendungan-bendungan yang bisa membantu di saat ada pasang maksimum berbarengan dengan hujan deras, bisa dibantu dengan memompa dengan adanya bendungan ini. Juga mungkin perlu juga tempat-tempat penyimpanan air yang sementara seperti waduk, bozem atau lain-lainnya. Yang ini nantinya bisa membantu juga di dalam menampung sementara air hujan yang datang dari segala penjuru tadi. Saat ini terpantau ketinggian air di pintu air Manggarai, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat masih dalam ketinggian normal. Para petugas operator pintu air Manggarai pun tetap bersiaga, memantau jika terjadi peningkatan ketinggian air. Sementara di pintu air Marina, Kecamatan Ancol, Jakarta Utara masih berstatus siaga 1 dengan ketinggian air laut mencapai 250 cm akibat adanya banjirop di wilayah pesisir Jakarta. Untuk sampai ke BKB masih kondisinya masih normal ya. Tapi kalau untuk di area Marina sampai di laut kondisinya udah siaga 1, dan untuk waspada untuk para warga-warga yang ada di sekitar Marina. Kita di sini ada dua pintu air di pintu air Manggarai. Yang pertama pintu air BKB dan yang kedua pintu air Ciliwung Lama. Kalau dari Katulampanya tinggi, kita akan ada bukaan pintu setinggi 50 sampai 100 cm. Kecuali kalau di marinanya tinggi, airnya lagi rob, kita mungkin ke bukaan 10 sampai 20 cm. Novi Permatasari, Budi Wirutomo, DAI TV. Ya, untuk membahas potensi cuaca ekstrim dan banjirop, apa saja yang perlu diperhatikan untuk mewaspadainya? Kita akan berbincang bersama Pak Eko Prasetyo selaku Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mbak Rita. Ya, bagaimana keadaannya Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pak Eko, Indonesia menghadapi cuaca ekstrim. Nah, kita yang ada di Pulau Jawa, terutama di ibu kota, sudah mengalaminya beberapa hari terakhir. Nah, kira-kira apa saja indikator terjadinya cuaca ekstrim dan berapa lama kita akan menghadapi ini? Ya, yang pertama adalah terkait dengan potensi hujan deras atau hujan lebat. Saat ini justru kita sedang awal-awalnya memasuki musim hujan. Ya. Di sebagian besar wilayah Indonesia,
memasuki musim hujan. Tentunya yang perlu diantisipasi adalah ketika lingkungan kita menerima hujan lebat atau hujan yang deras ini, mampukah bisa mengalirkan air hujan ini ke saluran dengan lancar, tidak ada hambatan atau sumbatan. Itu yang pertama. Yang kedua, jika daerah kita daerah pesisir, maka pastikan fase-fase pasang maksimumnya kapan saja. Ini kan sudah diinformasikan jauh-jauh hari oleh BMKG. Sehingga ketika ada potensi banjir pesisir atau banjir rob, masyarakat sudah tidak perlu cemas atau kaget lagi. Sehingga sudah disiapkan antisipasi. Yang berikutnya adalah saat ini juga berlangsung kondisi angin sangat kencang di beberapa wilayah perairan yang diikuti oleh pembangkitan gelombang tinggi. Jadi ketiga fenomena yang telah saya sebutkan tadi menjadi penguat masuknya air laut ke daratan atau ke perkampungan kita. Lantas berarti saya merangkum ya Pak, berarti cuaca hujan lebat begitu disertai angin dan juga yang mengakibatkan gelombang ini akan berdampak kepada warga terutama kita yang ada di Pulau Jawa dan mereka yang ada di pesisir begitu Pak Eko. Demikian Ya. Pak Inja. Ya. Nah kira-kira berapa lama kita akan menghadapi ini Pak? Untuk fase pasang maksimum mungkin 2 hari lagi kita bisa mengalami penurunan ya untuk tinggi air laut atau tinggi dari surut air laut. Termasuk juga tinggi pasangnya sudah jauh menurun dibanding beberapa hari yang lalu. Namun yang belum adalah potensi hujan lebat dan potensi angin kencang dan gelombang tinggi yang berada di beberapa wilayah perairan Indonesia yang bisa berimbas pada daerah pesisir. Itu yang masih belum selesai, gitu Mbak Bija. Iya, kita melihat di kawasan pesisir Jakarta Utara sudah terjadi banjirop begitu. Nah, bagaimana juga dengan di kawasan Banten? Apa yang perlu masyarakat Banten hadapi saat ini gitu dan waspadai begitu Pak Eko? Ya, mungkin tidak semua pesisir Banten ya, beberapa saja. Utamanya daerah-daerah yang memang beberapa kali atau pernah terdampak banjirop. Ini perlu lebih mewaspadai. Mewaspadai di sini perlu tindakan konkret, yaitu upaya adaptasi ya. Bahwasanya desain dari hal-hal yang berkaitan dengan genangan air laut akibat dorongan air laut yang masuk ke daratan agar tidak membahayakan kita, jiwa kita. Apa itu? Desain instalasi listrik yang pertama. Mungkin kita tidak perlu meletakkan beberapa alat-alat listrik kita yang berada di daerah banjir, dalam arti yang rendah ya, di sekitar lantai itu perlu kita hindari. Kita harus beradaptasi dengan merubah. Misalnya tinggi stop kontak kita lebih tinggi lagi pada ketinggian 120 cm atau yang terjangkau lah gitu ya. Kemudian juga dalam penempatan barang-barang berharga kita, termasuk dokumen-dokumen penting. Kalau kita memang berada di lingkungan atau daerah pesisir, tentunya ini harus menjadi perhatian juga. Jangan sampai hal-hal ini bisa merugikan masyarakat atau menambah dampak yang tidak baik buat masyarakat terhadap hal-hal yang seharusnya bisa kita siapkan, kita mitigasikan ketika banjir itu atau banjirop ini datang. Demikian. Baik, intinya terjadi hanya 2 hari ke depan begitu ya Pak, yang mengakibatkan gelombang tinggi begitu ya Pak Eko ya? Untuk potensi gelombang tinggi ini masih berlangsung hingga 3 hari bahkan 5 hari ke depan. 3 sampai 5 hari ke depan. Hanya saja yang berkaitan dengan fase pasang maksimum sudah berlangsung turun hari ini dan besok. Baik. Ya. Kemudian nanti kita berjumpa lagi dengan fase pasang maksimum berikutnya di tanggal 20 hingga 22 Desember. Akan ada susulan begitu tanggal 20 Desember. Oke. Iya, kita harus bersiap lagi karena ini kan bisa diprediksikan dan sudah disampaikan ke masyarakat jauh-jauh hari. Ya. Baik Pak Eko Prasetyo, terima kasih informasinya. Semoga masyarakat yang menonton, terutama mereka yang ada di pesisir juga bisa terbantu dengan informasi ini. Terima kasih Pak Seko. Semoga. Ya. Pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.